Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat dan kemurahan Tuhan kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Dan saya percaya iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Karena itu mendengar firman itu sesuatu yang sangat penting untuk pertumbuhan iman kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu hari ini. Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah di hari ini masih kelanjutan seri tentang kasih yang adalah karakter Kristiani yang sungguh mulia dan tidak ada hukum yang bisa membantahnya. 1 Korintus 13 pada ayatnya yang ke-7. Demikian firman-Nya, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikian firman Allah hari ini yang kembali mengajar kita kasih menutupi segala sesuatu. Itu jelas sekali dalam kalimat pertama dari ayatnya yang ke-7, ia menutupi segala sesuatu. Jelas ia dalam konteks ini menunjuk kata ganti kasih, sehingga kasih menutupi segala sesuatu. Kata menutupi dalam bahasa Yunani dari kata stege yang hanya 4 kali digunakan dalam Alkitab. Kata stege ini dari akar kata stego, artinya menutupi, menanggung, atau tahan. Jadi menutupi artinya menanggung ataupun juga tahan. Jadi kasih menutupi segala sesuatu, maksudnya adalah kasih itu mau menanggung segala sesuatu. Kasih itu mau tahan terhadap segala sesuatu. Atau mungkin lebih disederhanakan lagi, kasih itu membuat kita never give up, pantang menyerah. Kasih itu membuat kita tidak mudah menyerah. Makanya itu yang dimaksud dengan kasih menutupi segala sesuatu. Kasih itu mengcover kita untuk kita tahan banting. Kita mau menanggung segala sesuatu. Kita mau tahan menghadapi segala sesuatu. Sehingga musim panaskah, musim hujankah, musim berkatkah, musim tidak ada berkatkah, ada masalah atau tidak ada masalah, kasih menutupi segala sesuatu. Kasih mau menanggung segala sesuatu. Kasih itu mau membuat kita untuk kita tidak mudah menyerah menghadapi situasi dan kondisi apapun juga. Itu yang dimaksud dengan kasih menutupi segala sesuatu. Jadi kalau kasih menutupi segala sesuatu, kasih mau menanggung segala sesuatu, kasih itu membuat kita tidak mudah menyerah dengan situasi, dengan keadaan yang kita hadapi. Maka sebagai umat, sebagai orang percaya, kita sangat penting dan sangat perlu dalam hidup kita untuk sungguh-sungguh kasih itu menguasai hidup kita. Nah, karena kasih menutupi segala sesuatu, karena kasih mau menanggung segala sesuatu, karena kasih itu mau membuat kita tidak mudah menyerah dengan situasi dan kondisi yang ada, maka ada 3 hal yang penting dalam hidup kita supaya kita tidak mudah menyerah dengan situasi dan kondisi yang ada. Yang pertama, kita harus hidup dengan modal iman. Kita belajar menjalani hidup dengan bermodalkan iman, bermodalkan keyakinan kepada Allah. Itu sesuatu yang sangat penting. Supaya bisa menutupi segala sesuatu, supaya bisa tahan terhadap segala sesuatu, supaya bisa menanggung segala sesuatu. Maka hidup dengan bermodalkan iman, dengan keyakinan, itu sesuatu yang sangat penting. Karena saya percaya imanlah yang membuat kita tidak mudah menyerah. Imanlah yang membuat kita tidak mudah putus asa menjalani hidup. Iman itu yang membuat kita tetap tegar. Meskipun ada badai, ada kesulitan, ada persoalan, ada pandemi COVID-19. Tapi kita bisa tetap tegar.
Jadi kasih menutupi segala sesuatu. Makanya kita harus hidup dengan modal iman. Yang kedua, supaya kita bisa menanggung segala sesuatu. Yang kedua adalah kita harus menyadari bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Karena kasih menutupi segala sesuatu, karena kasih membuat kita mau menanggung, tahan menghadapi apapun juga. Supaya itu bisa terjadi, maka yang kedua kita belajar menyadari bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya bahwa apapun yang kita alami, segala sesuatu, baik itu menyenangkankah, tidak menyenangkankah, sakitkah, sehatkah, ada uangkah, tidak ada uangkah, kita belajar menyadari bahwa Allah turut bekerja. Kalau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, itu berarti bahwa pasti Dia punya maksud yang baik. Pasti Dia punya rencana yang baik. Tidak ada suatu peristiwa, tidak ada suatu kejadian, tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita anak-anaknya yang mengasihi Dia tanpa sepengetahuan Tuhan, tanpa seizin Tuhan. Kalau Dia mengizinkan, pasti Dia punya maksud, pasti Dia punya rencana yang baik. Ketika Dia mengizinkan Yusuf dikhianati oleh kakak-kakak kandungnya, dibuang ke sumur tua dengan harapan supaya dia mati berlahan-lahan. Tapi karena dia tidak mati berlahan-lahan, akhirnya dia dijual kepada kafilah Firaun. Di istana Firaun dia dikhianati oleh istri Potifar, masuk penjara dalam ketidakadilan. Tapi saudara perhatikan akhir kehidupan Yusuf. Bagaimana dia dipenjara dan berpindah ke istana Firaun pada waktu itu. Di istana Mesir, jadi orang kedua di Mesir. Itu apa? Karena kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi Allah bekerja dalam hidup kita bukan hanya pada saat-saat kita semua baik. Bukan hanya pada saat-saat kita diberkati Tuhan. Bukan hanya pada saat-saat kita dalam keadaan sehat. Bukan hanya itu. Tapi Allah juga bekerja dalam hal-hal yang tidak baik menurut kita. Dalam hal-hal kita menghadapi kesulitan, mengalami penyakit, menghadapi apapun juga. Allah turut bekerja, merencanakan, mengatur itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau kita menyadari akan hal itu, maka saya percaya itu yang membuat kita mau menanggung segala sesuatu. Itu yang membuat kita mau tahan terhadap segala sesuatu. Makanya itu yang dimaksud kasih menutupi segala sesuatu. Yang ketiga, karena kasih mau menanggung segala sesuatu atau mau menutupi segala sesuatu, yang ketiga kita harus belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Kita belajar untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Karena hidup berkenan kepada Tuhan menolong spiritual kita baik. Dan ketika spiritualitas kita baik, itu yang membuat kita tahan banting. Tapi ketika hidup kita sudah tidak benar di mata Tuhan, maka kecenderungannya kita mudah menyerah, kita mudah putus asa, dan kita mudah kecewa dan frustasi dalam menjalani hidup. Tapi ketika hidup kita benar di hadapan Tuhan, kita hidup berkenan kepada Tuhan, hidup kita menyenangkan Tuhan, maka saya percaya itu menunjukkan bahwa spiritualitas kita sedang baik di mata Tuhan. Dan ketika spiritualitas kita baik, itu yang membuat kita mau menanggung segala sesuatu, kita mau tahan menghadapi segala sesuatu, kita mau tahan banting menghadapi apapun dalam kehidupan kita. Itulah yang dimaksud kasih menutupi segala sesuatu. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang kembali mengajar kami karakter Kristiani yang mulia. Kasih menutupi segala sesuatu. Kasih mau menanggung segala sesuatu. Kasih mau membuat kami tahan banting menghadapi apapun. Supaya itu bisa terjadi, tolonglah kami supaya kami hidup dengan modal iman kepada Allah. Tolong kami supaya kami menyadari bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan tolonglah kami supaya kami senantiasa mau belajar hidup benar, hidup berkenan kepada Tuhan, sehingga kami bisa tahan banting menghadapi apapun juga. Roh-Mu yang kudus tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa melakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mau mendengarkan renungan harian di hari ini, yang sakit dalam nama Yesus.
Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.